لله رب العالمين. الحمد لله الذي فرض الجمعة للمؤمنين لنكون من الذاكرين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وأمته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita mengawali pertemuan Jumat ini dengan berupaya meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita sampai detik ini. Alhamdulillah, kita masih mendapati puncak seluruh nikmat Allah itu berupa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dari sekian pancaran nikmat iman itu kita diberi kemampuan untuk mewujudkannya dengan menunaikan ibadah Jumat berjamaah di hari ini. Semoga Jumat ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Jumat tercerah, Jumat terindah, sekaligus Jumat terbaik dari sekian Jumat yang pernah kita lalui. Hadirin, dalam tahapan kehidupan yang dijalani oleh setiap manusia, ada satu bagian episode kehidupan itu yang sering kali diistilahkan oleh manusia dengan kegagalan. Saat kecil, walaupun hartanya sudah melimpah dititipkan melalui kedua orang tuanya, dia belajar untuk berjalan. Ternyata baru berapa langkah dia gagal. Dia belajar untuk berdiri, baru berapa saat kembali dia duduk dan merebah. Kita mulai belajar, dalam pelajaran kita berharap mendapatkan nilai sempurna, ternyata gagal. Ada yang mencoba meraih pekerjaan, mencari sehingga luar biasa terperas keringat, berjalan kaki, menaiki beragam jenis kendaraan untuk mendapatkan apa yang diimpikan, ternyata gagal. Bahkan ada orang yang mencoba untuk berupaya menabung, ingin berangkat menunaikan ibadah haji di tahun yang diinginkan, ternyata gagal. Bagaimana memaknai kegagalan ini? Apakah kegagalan bagian dari nasib yang memang mesti kita terima begitu saja, atau memang ada ketentuan Allah di dalamnya yang membawa hikmah kebaikan, yang dengan itu diinginkan kita mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari apa yang sebelumnya kita gambarkan. Hadirin, Jumat kali ini kita akan mencoba mengikutkan cara pandang kita kepada pemahaman yang ditampilkan oleh Allah di dalam Al-Quran, sehingga kita mampu memahami setiap anugerah Allah itu dengan baik, dan dengan itu terbukalah kesadaran kita secara paripurna untuk bisa mengakui dan menyadari dengan sepenuhnya bahwa Allah begitu maha kasih dan sayang kepada seluruh hambanya. Hadirin, dasar dari kebertuhanan kita kepada Allah diikat salah satunya dengan pemaknaan dan penyerahan serta kepasrahan kita kepada satu sifat Allah yang melekat pada zatnya yang sempurna,
yaitu Rahman dan Rahim. Rahman adalah bentuk superlatif dari makna rahima, makna kasih, makna sayang. Ketika makna ini diberikan tambahan di ujung katanya dengan alif dan nun, maka dia berubah menjadi bentuk mubalaghah, superlatif, bentuk yang luas, bentuk yang sangat menyeluruh, komprehensif, tanpa batas. Allah menyifati dirinya dengan Ar-Rahman. Bahkan kita temukan di Al-Quran surah ke-55, surah Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Quran. Allah menegaskan bahwa dialah Tuhan yang memiliki sifat kasih yang luas tanpa batas. Dialah Allah yang memiliki sifat sayang tanpa batas. Kemudian yang menariknya yang kedua, lalu disempurnakan itu dengan Rahim, sehingga mencakup di dua alam. Di dunia sifat kasihnya tanpa batas, di akhirat pun bagi orang-orang, bagi hamba yang meyakini, beriman kepada Allah, menuhankan Allah, kasih Allah pun tanpa batas untuk membahagiakan orang-orang itu, makhluk-makhluk itu, sehingga memberikan karunia di akhirat sampai ia berkata ridha. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Padahal urusan nikmat itu biasanya tidak sampai manusia merasa puas, merasa ridha. Diberikan sepeda, dia pengen motor. Diberikan motor, dia pengen mobil. Diberikan mobil, bahkan dia ingin kereta, sekalipun tak punya tempat parkirnya. Diberikan kereta, dia ingin pesawat. Tidak pernah puas. Tapi di akhirat dengan sifat kasih yang Allah berikan, dianugerahkan limpahan yang begitu luar biasa, sampai makhluk mengatakan, saya puas ya Allah, saking kasihnya. Dengan itu pula kita menjalani kehidupan untuk mengerjakan segala hal itu dengan melekatkan dua kasih ini, sehingga di dunia diharapkan kita mendapatkan rahmat Allah, dan di akhirat pun kita diharapkan mendapatkan limpahan kasihnya tanpa batas. Maka Nabi membimbing setiap kali kita mengerjakan perbuatan baik, lekatkan dua nama ini, Rahman dan Rahim, dengan nama Allah yang menunjuk pada zatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perbuatan yang baik, minum baik, makan baik, belajar baik, bahkan tidur pun baik. Ketika perbuatan baik itu tidak dilekatkan di dalamnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka terputuslah peluang-peluang kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pemahaman yang pertama. Jadi betapa sayangnya Allah kepada kita, mengajarkan melalui Nabi Rahmat. Anda bayangkan, Allahnya Rahman dan Rahim, lalu mengutus seorang rasul kepada kita umatnya yang disifati Nabiyyur Rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah dengan keagunganku engkau diutus Muhammad kecuali membawa rahmat. Senyumnya Nabi itu rahmat, jalannya Nabi rahmat, seluruh perbuatan Nabi rahmat untuk semesta alam, untuk kita, untuk tumbuhan, untuk hewan, untuk seluruh yang terkait dengan kehidupan kita. Pemahaman pertama, saking cintanya Allah kepada kita dengan sifat kasihnya yang begitu dalam, Allah menginginkan semua kegiatan kita itu dalam rahmatnya, dalam naungan kasihnya. Maka pemahaman logika yang kedua, tidak mungkin ada sifat kasih saat yang bersamaan menginginkan dengan kasih itu kita merasakan duka cita. Tidak mungkin ada sifat sayang yang dengan sayang itu menginginkan seseorang berada dalam tangisan. Tidak mungkin ada kasih sayang yang diberikan dengan cara menyakiti, itu mustahil. Ibu itu punya rahim. Di dalam rahim itu ada sosok yang disayang. Saking disayangnya, ia rela mengondisikan dirinya dalam keadaan yang merasa tidak nyaman, miring kanan susah, kiri sulit, berat rasa, sakit, supaya mencurahkan semua sayang pada sosok yang dikandungnya. Rahim.
Jadi teori yang kedua mengatakan mustahil ada sifat kasih, ada sayang saat yang bersamaan diinginkan dengan kasih sayang itu kepada seseorang, misalnya untuk merasakan kesedihan, untuk merasakan rasa sakit yang tidak biasa. Lalu bagaimana cara memaknai kasih dan sayang itu terhadap berbagai peristiwa yang kita sebut dengan kegagalan itu? Maka pemahaman yang ketiganya, tidak mungkin jika kita mengalami peristiwa yang kita sebut dengan istilah gagal itu, dalam saat yang bersamaan kita diinginkan oleh Allah larut dalam kesedihan. Kita diinginkan oleh Allah merasa tertekan. Kita diinginkan oleh Allah merasa tersakiti. Jadi sebetulnya yang salah itu bukan kalimat gagalnya. Yang salah itu bukan peristiwanya. Yang keliru itu cara pandang kita dalam menyikapi kegagalan, sehingga harus dirubah cara pandangnya melalui cara pandang rahmat Allah, yang dengan itulah kita mendapatkan hikmahnya. Oh, ini rupanya saya disebut gagal itu karena Allah ingin mengantarkan saya dari satu tempat ke tempat lainnya yang lebih baik. Maka inti khutbah ini ingin menerangkan 3 ayat dalam Al-Quran yang dengan itu insya Allah merubah cara pandang kita dalam menyikapi apa yang kita sebut dengan kegagalan kepada istilah lain yang lebih memberikan motivasi kepada kita semua. Hadirin, Al-Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 216. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون كتب عليكم القتال وهو كره لكم." Ayat ini turun untuk memberikan respon pada orang-orang yang belum sepenuhnya semangat mengikuti jihad fi sabilillah di medan militer, sehingga ada kecamuk dalam dirinya, ada kekhawatiran, ada ketakutan karena belum memaknai hikmah yang sesungguhnya. Kaidah ulumul Quran mengatakan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Hikmah itu diambil dari keumuman lafaz dan keadaannya, tidak harus dispesifikkan pada sebabnya. Maksud keumuman lafaz itu, kadang kita menghadapi situasi yang gelisah, takut, sedih, gak enak perasaannya, walaupun tidak harus dalam suasana yang sama ikut jihad militer. Gagal ujian, sedih. Gagal wisuda, sedih. Gagal dapat pekerjaan, gak enak, gelisah, sedih. Hal yang sama, perasaan yang serupa. Maka kata Allah, kutiba alaikumul qital. Jika Anda berada dalam situasi itu, maka coba perangi perasaan itu dulu. Tenangkan dirimu. Tenangkan dulu. Jadi kalau ada orang menyebut diri Anda gagal, atau Anda memvonis diri, aduh gagal nih, gak lulus nih, tenang dulu. Tenang. Gelisah itu tidak merubah hasil. Marah-marah itu tidak menyelesaikan persoalan. Memvonis diri itu tidak menghentikan takdir yang sedang berlangsung. Tenang dulu, kata Allah itu. Damaikan dulu hatimu, tenang dulu. Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi di balik yang sedang engkau tidak sukai ini ada sesuatu yang baik bagimu yang belum kau tahu. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi di balik yang kau idam-idamkan itu, yang kau pengen sekarang, yang divonis gagal itu, yang menurut orang engkau tidak lulus di dalamnya, ada yang kurang cocok denganmu. Logikanya apa ya Allah? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah itu lebih tahu masa depan, lebih komprehensif pengetahuannya, sedangkan engkau itu terbatas pengetahuannya. Yang engkau inginkan mungkin sekarang menyenangkan engkau, tapi boleh jadi ada yang tidak cocok besok. Ada yang tidak sesuai untuk keluargamu di pekan depan. Ada yang gak bagus untuk masa depanmu.
Engkau menginginkan yang sekarang, menurut pandanganmu, aku memberikan yang terbaik bahkan untuk masa depanmu. Melamar sekali satu tempat, gagal. Lamar kedua, gagal. 7 kali melamar ke tempat berbeda, gagal. Jangan vonis diri dulu, kata Allah, tenang dulu. Damaikan dulu hatimu. Maka cara pandangnya rubah. Boleh jadi saya tidak mendapatkan itu bukan karena saya gagal. Di situ ada yang tidak cocok untuk saya. Tapi saya belum tahu hikmahnya apa. Tiba-tiba Anda melamar di tempat yang ke-8, di tempat yang tidak pernah Anda duga, sering Anda lewati, dekat dengan tempat tinggal Anda, tiba-tiba diterima. Dan pekerjaannya justru memudahkan Anda. Tempatnya lebih dekat dengan tempat tinggal Anda. Bisa nengok kadang-kadang keluarga dengan baik, bisa membuat keadaan lebih nyaman, bisa terjaga dengan keluarga. Baru sadar setelah yang ke-8, oh ini rupanya saya ditolak di beberapa tempat itu bukan untuk menunjukkan saya gagal. Tapi kalau saya bekerja di sana, berapa jarak yang dibutuhkan? Jam berapa saya mesti bangun? Saya berhadapan dengan situasi yang sulit di jalan. Bagaimana jika terjadi sesuatu pada istri dan anak saya, bagaimana mengeceknya? Kadang kita baru mengetahui itu setelah kejadian berlangsung. Setelah mendapatkan hal lain yang tidak kita duga sebelumnya, baru kita menyadari hikmahnya. Disitulah penting cara kita membaca takdir. Jika ada yang kita sebut atau orang lain sebut dengan kegagalan, seyogyanya itu bukan gagal, itu jembatan kasih Allah yang mengantarkan Anda pada anugerah yang lebih besar yang belum pernah kita rasakan sebelumnya. Hikmah akan terbuka setelah kita mendapatkan hal yang tidak pernah kita duga itu. Ini jembatan pertama. Jadi sebetulnya kalau ada cara pandang seperti ini, kita netral menyikapi kehidupan. Yang penting ikhtiarnya yang sempurna. Belajar, menghafal Quran. Ingin hafal 1 halaman, gagal lagi. 1 halaman, gagal lagi. 1 halaman, gagal lagi. Ternyata yang diinginkan oleh Allah itu bukan hafalnya dulu. Bagus dulu makhrajnya. Bagus dulu sifat hurufnya. Sehingga ketika bagus, sudah sempurna, hafal yang 1 halaman ini, yang 10 halaman berikutnya akan menjadi mudah. Karena sudah gampang, sudah bisa. Ada lagi yang kedua, selama ini jarang ngaji, jarang menghafal Quran, pahala masih sedikit, pengen masuk surga. Oleh Allah terus dilatih dulu supaya banyak pahalanya, banyak pahalanya, banyak pahalanya. Setelah lulus cukup banyak, dilancarkan dia, dimudahkan pada halaman-halaman berikutnya. Ada yang diuji kesungguhannya, benar nggak pengen hafal Quran? Kasih jatuh dulu, jangan dikasih hafal dulu. Sampai pengen menangis, pengen hafal, mojok, keluar air mata. Oh sudah serius, sudah sungguh-sungguh, dikasih mudah oleh Allah. Di Mira ada anak yang datang dengan 0 hafalannya. Dari depan. Dia hafal 1 juz dari belakang. Hafalan dimulai dari depan. Dia berusaha. Sampai sakit megang mushaf, nangis megang mushaf. Tiba setelah dia menunjukkan sungguh-sungguh, sehari, 2 hari, 1 pekan, 2 pekan, tiba-tiba hafalannya sudah 10 juz. Kesungguhan dulu. Jadi tidak ada kamus gagal dalam Al-Quran. Tidak ada istilah gagal dalam Al-Quran. Yang ada adalah kasih sayang Allah yang ingin membangkitkan, menghadirkan kemampuan istimewa dalam diri kita yang belum tampak sebelumnya. Kalau tidak dibuat gagal, nggak keluar semangat kita. Kalau tidak dibikin gagal menurut bahasa kita, tidak keluar kemampuan kita yang sesungguhnya. Nah, hanya istilah yang disebutkan manusia seringkali disisipi, ditunggangi oleh setan, memberikan pesimis dalam diri kita sehingga memvonis, ini saya nggak mampu mengerjakan ini. Padahal bukan itu maksudnya. Maka ayat kedua di Quran, surah ke-57, surah besi, keras, kuat, ayat ke-22, dan sekaligus yang ketiganya, ayat 23 sebagai hikmah besarnya, Allah ingin menyampaikan dengan tegas dalam firman-Nya, ma asabaka min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nadra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidaklah engkau mengalami peristiwa, bahkan seluruh peristiwa yang terjadi di bumi atau yang menimpa diri kita sendiri. Ada macet, umumnya orang mengalami misalnya macet.
Ya, atau kita yang mengalami, orang lain tidak. Spesial. Illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Semua yang kita alami itu kata Allah sudah tercatat sebelum itu terwujud. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sungguh bagi Allah mudah untuk mengatur itu semua. Kenapa harus Anda yang mengalami? Kenapa bukan orang lain? Ya. Kadang-kadang ada juga yang berkata begini, ya Allah kenapa harus saya? Ya, kenapa bukan yang lain? Kenapa harus memalingkan ujian Anda pada orang? Justru kita yang terpilih, alhamdulillah. Allah percaya dengan kita, diberikan ujian kepada kita. Maka jika yang dialami pertama adalah apa yang disebut orang dengan kegagalan. Gagal nih, gagal A, gagal B. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum. Supaya dengan itu kita terhibur, tidak banyak kemudian bersedih hati. Tidak banyak kemudian merasa gelisah, sedih dengan apa yang nggak bisa kita raih. Ya, tidak banyak memvonis diri. Jangan vonis diri kata Allah. Saya yang tetapkan kok. Ada hikmahnya. Tugas kita itu menjalani, tenang dulu, cari hikmahnya apa ini. Ya, kalau terlalu memvonis diri, lelah nanti, capek hidupnya. Waktunya ngaji, melamun. Orang bisa main bola, melamun. Orang makan enak, nggak mau makan, capek sendiri. Ya, harusnya menghafal, larut dalam satu ayat yang nggak bisa atau belum bisa dihafalkan, larut di situ, nggak berusaha dihafal. Nanti orang lain sudah banyak, itu di situ-situ saja. Ikhtiar sampai kita menemukan hikmahnya. Lalu dihibur oleh Allah, jangan terlalu sedih. Ditetapkan untukmu ada hikmah yang engkau saja layak menerimanya, yang lain tidak cocok. Kalau sedang macet, pas ada macet, tanya dulu kenapa ini macet. Oh begini, alhamdulillah Allah kasih macet. Ya sudah, yang penting tahu macet. Setelah itu apa? Ikhtiar, cari jalan yang baik mana. Oh ketemu, ini sekian durasinya. Untuk mengisi durasi itu keluar dari situ 30 menit sambil menghafal Quran, sambil baca kitab, sambil belajar sejarah. Sehingga 30 menit itu efektif dibanding mengeluh, bikin status, foto-foto tidak jelas, berkeluh kesah, tidak ada solusinya. Sama, wala tafrahu bima atakum. Kalau sudah dapat anugerah pun jangan terlalu bangga, ya sudah ditakdirkan kok. Ya, dapat motor baru, alhamdulillah, tapi jangan terlalu bangga, sombong, brong, putar-putar komplek, cuma untuk menunjukkan dapat motor baru. Dijawab oleh Quran, udah ditakdirkan kok. Memang udah harusnya dapat. Ya. Kita pun begitu, lihat orang, alhamdulillah dia dapat nikmat baru, memang takdirnya. Ya, nanti bagaimana dia menggunakan itu, apa hikmahnya, bagaimana hisabnya. Nah, kalau hidup kita seperti itu, cenderung nyaman. Mudah bagi Allah menetapkan semua itu. Tapi kalau kita bergeser cara pandangnya, memahami segala hal, kalau gagal, saya memang nggak mampu, setan masuk ke situ. Terus ditunggangi sampai betul-betul gagal dalam bidang itu, pada akhirnya menyalahkan Tuhan, menyalahkan Allah pada anugerah yang sebetulnya sedang Allah siapkan untuk kita. Nah, inilah diantara ayat-ayat Al-Quran yang memberikan motivasi kepada kita dengan merubah cara pandang kita. Banyak hal yang terjadi dalam hidup ini berubah menjadi sesuatu yang kurang baik dalam pandangan kita, padahal disiapkan dalam keadaan baik karena salah memandang saja. Orang lewat tidak sempat menyapa, lalu salah cara pandangnya, sombong dia. Karena ada cara pandang begitu, akhirnya kurang baik hubungannya. Karena cara pandang saja. Kita robah sedikit, mungkin dia sedang buru-buru, mungkin dia sedang tidak melihat. Maka cara pandang seperti itu akan memberikan banyak kebahagiaan dan ketenangan dalam berkehidupan. Sekali lagi, tidak ada yang disebut kegagalan secara hakikatnya. Tapi kegagalan yang sering kadang dialami sesungguhnya adalah jembatan kasih sayang Allah yang mengantarkan kita pada takdir yang lebih baik sesuai dengan maslahat yang kita butuhkan di dunia dan akhirat kita. Kadang mungkin menurut kita dunianya baik, tapi doa kita kan pengen ke surga, maka Allah arahkan pada dunia dan akhirat yang lebih baik. Boleh jadi untuk akhiratnya baik, tapi Anda sering meminta juga pengen dunianya nyaman, maka diarahkan oleh Allah kepada sisi yang mengandung kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Lebih daripada itu,
kita senantiasa tidak lupa bermohon sebelum mengerjakan segala sesuatu untuk meminta kemudahan, kelancaran, dan keridhaan yang sempurna untuk diri kita, untuk nikmat yang Allah berikan kepada kita atas karunia dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Ud'ullaha yastajib lakum wa lana jami'an. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibikal karim rasulikal mustafal amin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allaha athna wa malaikatuhu athna ala an-nabiy al-mustafa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fasanna dhalika ilayna jami'an faqala rabbuna inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibikal karim rasulikal mustafal amin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minna wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadi al hajat. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فيها لك رضا وفيها لنا الصلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في جميع أمورنا، اللهم بارك لنا في حياتنا في أمورنا وفي عمرنا، وبارك لنا يا الله بعد مماتنا، بارك يا الله في مكاننا، بارك مدرستنا أخيار ومحلنا أميرا يا الله واجعلها عملا صالحا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلادنا أندونيسيا واهدي يا الله مراءها ورؤساءها ليخفف حسابهم يوم القيامة، واحفظ يا الله علماءها واجعلهم مخلصين لك الدين على كلمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخوتنا في فلسطين وفي كل مكان المبتلين واجعل أحياءهم مجاهدين في سبيلك وموتاهم شهداء والحقنا معهم في رحمتك يا أرحم الراحمين. وحد صفوفنا يا أرحم الراحمين وجنبنا من التفرقة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة يرحمكم الله.